Hujan deras yang mengguyur kawasan Semarang Atas mengakibatkan Jalan Dr. Wahidin ambles dan membentuk sebuah lubang besar dengan lebar dan kedalaman 1,5 meter. Hal ini membuat pengendara roda 2 dan roda 4 yang melewati jalan tersebut harus waspada. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang langsung melakukan peninjauan dengan memeriksa aliran sungai yang terhubung di titik terjadinya sinkhole tersebut. Dari hasil peninjauan, Iswar langsung menginstruksikan untuk langsung melakukan asesmen dan menindaklanjuti penanggulangannya. Harapan kami ya kita harus berhati-hati menggunakan jalan di musim hujan karena memang kita berupaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di lapangan. Tentu jangan sampai kita juga melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, pengadaan aspal saya kira teman-teman yang ada di PU sudah berproses untuk ini jalan terus kok ini perbaikannya. Diimbau kepada warga Semarang untuk lebih berhati-hati di musim hujan dari segala kemungkinan dan gejala alam yang terjadi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania untuk melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Sementara 8 penerima beasiswa LPDP disanksi wajib kembalikan dana miliaran rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania untuk melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein. Kunjungan ini sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Angkatan Udara Markah Aman disambut putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II, jajaran pemerintah Yordania, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Selain bertemu dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein, kunjungan ini juga sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Presiden juga menerima sambutan hangat dari puluhan diaspora yang telah menantikan kehadirannya di Hotel Aman. Mengenakan pakaian tradisional, dua anak Indonesia ucapkan selamat datang kepada Presiden sambil menyerahkan bunga di lobi hotel. Prabowo kemudian menyapa puluhan mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Yordania. Para mahasiswa tersebut bersalaman dan berfoto dengan Presiden. Tadi nggak sempet soalnya rame teman-teman pengen salaman gitu. Jadi kayak cuman sempet salaman doang tadi. Semoga Pak Prabowo dan rombongan bisa semoga urusan semuanya di sini lancar dan rombongan semuanya lah. Tadi sempat ketemu dan ngobrol langsung ya? Iya, tadi kebetulan minta semangat untuk kami semua yang berkuliah di Jordania ini, dan juga beliau menyemangatin kita, seneng banget karena beliau ramah banget. Tadi apa sih pesan dari Pak Presiden? Kalau pesan tadi nggak minta pesan ya, cuman tadi minta kayak semangat doang, dan juga tadi ada yang foto bareng juga. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan meluncurkan program penjualan produk UMKM di gerbong kereta api. Langkah ini diharapkan mampu membuka pasar baru bagi pelaku usaha lokal, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi nasional jelang momen Lebaran. Ragam produk UMKM kini bisa didapatkan di layanan kereta api. Langkah hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan ini bertujuan mendorong daya saing produk dalam negeri. Dari 50 UMKM yang mendaftar, 6 produk UMKM terpilih untuk sediakan berbagai produk bermutu di layanan kereta api. Diharapkan program serupa bisa dikembangkan ke moda transportasi lain agar produk UMKM makin dekat dengan masyarakat.
Ini adalah salah satu upaya kita agar produk-produk UMKM kita ini semakin banyak diminati oleh masyarakat karena kita menggunakan sebanyak 15 jalur kereta intercity, yaitu kurang lebih setahun bisa sekitar 51 juta penumpang, ya, sehingga potensi pasar yang cukup besar buat UMKM kita ini dalam jangka waktu setahun. Setelah itu bisa diperpanjang nanti sesuai dengan kesepakatan. Kami juga berharap nanti produk-produk UMKM dapat juga dipasarkan di moda transportasi lain, Pak Menteri, baik itu moda transportasi darat yang lain, bis maupun juga kapal, dan juga di tempat-tempat stasiun, kemudian juga pelabuhan dan bandara. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak lagi produk UMKM yang dibina oleh Kementerian Perdagangan maupun Kementerian UMKM bisa semakin banyak dipasarkan di sarana dan prasarana transportasi. Melalui sinergi antar kelembagaan ini, pemerintah berharap UMKM nasional dapat makin berkembang dan mendapat akses pasar yang lebih luas. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, arus mudik lebaran tahun ini mulai diantisipasi pemerintah menyusul potensi lonjakan pemudik yang pulang lebih awal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan strategi penguraian kemacetan hingga penguatan infrastruktur terus dimatangkan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan kembali mengatur pola arus mudik dan arus balik berdasarkan data statistik tahun-tahun sebelumnya. Pemetaan puncak pergerakan pemudik juga menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengetahui tanggal-tanggal rawan kepadatan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong penerapan work from anywhere atau WFA agar pergerakan masyarakat tidak terpusat di 1 atau 2 hari tertentu saja. Dengan pola ini diharapkan kemacetan bisa diurai ke hari-hari sebelum dan sesudah puncak mudik. Pemerintah juga mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan, terutama jalur utama dan arteri yang menjadi akses favorit para pemudik. Data perbaikan telah dikantongi Kementerian Pekerjaan Umum dan menjadi prioritas sebelum masa mudik dimulai. Selain infrastruktur jalan, kesiapan rest area turut menjadi perhatian. Fasilitas istirahat yang layak dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan akibat kelelahan dan kejenuhan pengemudi. Perlu pengaturan work from anywhere. Jadi satu hal, kita ingin mengurai kemacetan tidak terpusat di 1-2 hari tertentu. Kita coba urai ke depan ataupun ke belakang. Nah yang kedua, fasilitas ataupun prasarananya, jalannya. Ini kita akan terus kejar, ya, ada sejumlah ruas jalan tentunya yang harus segera diperbaiki. Datanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting ini kita pastikan agar jalur-jalur utamanya dulu, termasuk arteri-arterinya, ya, yang juga harus diperbaiki. Pemerintah juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca guna mengurangi dampak buruk cuaca terhadap transportasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.